Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Aulia Zahra dengan NIM 2104281 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Yulia Nosrina SIP MAP dalam mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Pada kali ini saya akan membahas mengenai materi perencanaan pembangunan dengan submateri yang pertama, proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Yang kedua, organisasi atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dan yang keempat, mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Pada materi pertama, kita akan membicarakan mengenai pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan langkah awal sebelum direalisasikannya pembangunan untuk menuju ke arah yang lebih baik dan mencapai tujuan serta cita-cita. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai perencanaan pembangunan menurut beberapa pendapat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan, bahwasanya perencanaan pembangunan merupakan proses merencanakan masa depan yang tepat dengan urutan pilihan yang mempertimbangkan sumber daya manusianya. Yang kedua, menurut beberapa ilmuwan, yaitu menurut Muljarto Djoko Winoto, perencanaan pembangunan merupakan konsep yang memiliki dua aspek, yaitu pertama sebagai proses untuk perumusan perencanaan pembangunan, dan yang kedua sebagai substansi perencanaan pembangunan. Yang ketiga, perencanaan pembangunan merupakan proses ilmu alternatif dan keputusan yang didasarkan kepada fakta dan data untuk melaksanakan aktivitas masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Pendapat ini merupakan pendapat dari Dadi Supriyadi B. Materi selanjutnya yaitu proses perencanaan pembangunan nasional atau pusat. Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara pembangunan untuk pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara pusat dan daerah. Dalam sistem pembangunan nasional atau pusat terdapat beberapa proses perencanaan. Yang pertama, pendekatan politik dalam pemilihan presiden atau kepala daerah yang menghasilkan rencana pembangunan dari hasil politik. Yang kedua, proses teknokratik, yaitu menggunakan metode ilmiah oleh lembaga satuan kerja yang memang bertugas untuk itu secara fungsional. Yang ketiga, melalui partisipatif, dilaksanakan oleh seluruh stakeholders melalui musrenbang. Dan yang keempat yaitu proses top and down dan bottom up yang dimana dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Dalam sistem perencanaan pembangunan pusat terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang ketiga, menjamin terciptanya sinkronasi, sinergi, integrasi antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintahan maupun antar pusat. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi dari rakyat. Yang kelima, menjamin terciptanya sumber daya secara efektif, efisien, dan adil. Selanjutnya yaitu proses perencanaan pembangunan daerah. Menurut GTZ, yaitu German Technical Cooperation dan USAID Green Urban Project mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu yang sistematik dari berbagai pelaku baik itu umum, swasta maupun masyarakat lainnya terhadap tingkatan yang berbeda yang saling ketergantungan aspek-aspek fisik, sosial ekonomi, dan lingkungan. Selain proses perencanaan pembangunan pusat, perencanaan pembangunan daerah juga mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu menyusun suatu rancangan pembangunan yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan kepada potensi sumber daya serta peluang ekonomi yang ada sehingga dapat ditangkap dengan cepat.
Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Organisasi yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang pertama yaitu Presiden. Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, dalam proses perencanaan pembangunan, Presiden akan dibantu oleh menterinya. Yang ketiga, pimpinan kementerian atau lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dan yang keempat, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, tugas-tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan, mereka memiliki perannya masing-masing. Yang pertama, peran pemerintah. Peran pemerintah yaitu sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan dan peraturan undang-undang terkait perencanaan pembangunan tersebut. Yang kedua, peran swasta. Swasta di sini berperan dalam sebagai penyedia material, pekerja, konstruksi, serta teknologi seperti truk untuk mengangkut material ke lokasi pembangunan. Dan yang ketiga, peran masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah 6996 pasal 2, masyarakat mempunyai hak sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat memiliki hak dan berperan dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan juga pengendalian ruang. Yang kedua, masyarakat berhak mengetahui secara terbuka. Yang ketiga, menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Dan yang keempat, memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya akibat pelaksanaan dari kegiatan perencanaan pembangunan tersebut. Dan bentuk kerjasama yang melibatkan pihak swasta ini dikenal dengan public-private partnership atau disingkat dengan P3. Peran dan fungsi pemerintah sebagai suatu institusi resmi dibentuk untuk lebih transparan, akuntabel, responsif, efektif, dan efisien dalam penciptaan good governance. Tentunya dalam hal ini tidak terlepas dari fungsi pengawasan pemerintah terhadap sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah juga butuh menarik pihak swasta untuk melakukan investasi tidak hanya dalam bentuk dana, tetapi juga peningkatan skill SDM-nya untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang belum dan sudah tersedia dalam mensejahterakan masyarakat. Materi terakhir kita akan membahas mengenai mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia yang dimana Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs yang merupakan merangkul tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan sekaligus. Indonesia berhasil mengutamakan SDGs dalam perencanaan pembangunan dengan dicantumkannya sebagian besar target SDGs dalam dokumen pembangunan. Namun, SDGs juga mentransformasikan cara pandang dan metode baru, yang dimana target ambisius SDGs ini tidak mungkin hanya dicapai oleh pemerintah, tetapi juga perlu sinergi dengan organisasi masyarakat sipil, media, bisnis, filantropi, dan perguruan tinggi. Lebih daripada itu, budaya dan perilaku masyarakat perlu ditransformasikan menjadi sustainable behavior. Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals di Indonesia telah menjadi tolak ukur pengembangan wilayah. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bappenas Republik Indonesia di New York dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, bahwa Indonesia telah resmi berhasil mengurangi kesenjangan melalui perkembangan ekonomi inklusif, perluasan lapangan pekerjaan, hingga peningkatan kualitas pendidikan. Sekian dari penjelasan materi mengenai perencanaan pembangunan dalam mata kuliah Sistem Administrasi Negara yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum.